Selamat pagi Bu, saya Brigita Juakeja dari kelas 10 IPS 2 akan menceritakan kembali teks biografi dari seorang pahlawan wanita Indonesia yaitu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini atau Jojo Adiningrat lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879 dalam keluarga bangsawan. Salah satu pahlawan nasional perempuan ini merupakan putri seorang bupati Jepara pada kala itu, yaitu Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, sementara ibunya M.A. Ngasira adalah seorang anak kiai di Jepara. Darah bangsawan Ibu Kartini diperoleh dari garis keturunan ayahnya yang masih berkaitan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono VI dan masih merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit. Ia bersekolah di European Lagere School hingga usia 12 tahun sambil mempelajari berbagai hal, termasuk bahasa Belanda. Sangat disayangkan setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena dibingit. Raden Ajeng Kartini sangat pandai dalam bahasa Belanda. Dirinya mulai belajar menulis surat pada teman-temannya dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang sangat mendukung Raden Ajeng Kartini. Dimulai belajar surat menyurat, disinilah Raden Ajeng Kartini tertarik dengan pola pikir perempuan-perempuan yang ada di Eropa. Beliau mempelajari mengenai hal tersebut melalui surat kabar, majalah, hingga buku-buku. Lalu, beliau mulai memiliki keinginan untuk memajukan perempuan Indonesia yang status sosialnya sangat rendah pada masa itu. Raden Ajeng Kartini mulai memperhatikan masalah emansipasi wanita dengan membandingkan para wanita Eropa dengan wanita yang ada di Indonesia. Baginya, seorang wanita harus mendapatkan persamaan kebebasan dan otonomi serta kesetaraan hukum. Hal tersebut yang kedepannya diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini. Pada tanggal 12 November tahun 1903, tepatnya ketika Raden Ajeng Kartini telah berusia 24 tahun, beliau diminta untuk menikah dengan Bupati Rembang saat itu, yaitu KRM Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat. Suami Raden Ajeng Kartini ini memiliki 3 orang istri. Suami dari Raden Ajeng Kartini sangat memberi pengertian tentang keinginannya. Bahkan beliau membebaskan dan mendukung Kartini untuk mendirikan sekolah wanita di timur pintu gerbang perkantorannya di Rembang yang saat ini menjadi gedung pramuka. Sangat disayangkan 4 hari setelah Raden Ajeng Kartini melahirkan, tepatnya pada usia 25 tahun, ia meninggal dunia dan beliau dimakamkan di Desa Bulu, Rembang. Tepat pada tahun 1912, Yayasan Kartini di Semarang mendirikan sekolah wanita yang diberi nama dengan Sekolah Kartini. Sekolah tersebut didirikan oleh keluarga Van Deventer yang merupakan tokoh politis etis Belanda kala itu. Pembangunan sekolah tersebut kemudian berlanjut di Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan berbagai daerah lainnya. Setelah wafatnya R.A. Kartini, seorang pria Belanda bernama J.H. Abendanon yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan Agama dan Kerajinan Hindia Belanda mengumpulkan surat-surat yang pernah ditulis oleh Raden Ajeng Kartini saat aktif melakukan korespondensi dengan teman Eropanya kala itu. Dari situlah awal mula penyusunan buku yang judulnya awalnya Door Dues Temis Totlich dan kemudian diterjemahkan menjadi Habis Gelap Terbilat Terang, kemudian terbit pada tahun 1911. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan informasi ataupun kesalahan kata. Terima kasih.